Ketika 4 ini sudah terpenuhi, kata Imam Suyuti, wa huwa minal bid'ahil hasanah, ini bagian dari bid'ah. Jadi acara malam kita malam hari ini bid'ah. Halo Bapak Ibu. Lah kata Imam Suyuti. Kata Imam Jalaluddin Suyuti, malam ini yang ada rentetannya tadi, kemudian ada kumpul orang baca Quran, membacakan riwayat lahirnya Rasulullah, lalu kemudian menyuguhkan makanan setelah acara selesai, itu adalah bid'ah. Tapi kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, bid'ah hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatin ukhra qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sama-sama kita hormati, pengurus Masjid Al-Furqan beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu beserta anak-anak kami yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali Allah jumpakan kita dengan salah satu bulan yang bersejarah dalam Islam, yaitu bulan Rabiul Awal. Meskipun dia tidak termasuk 4 di antara bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tapi bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang kemudian pada bulan itu banyak sekali karunia Allah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, yaitu lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus menjadi nabi terakhir dari sekian nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Tentu kita berharap semoga kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita termasuk satu di antara umatnya, insyaallah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bisa menteladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya satu doa yang jika doa itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan doa itu seketika itu juga. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Masing-masing nabi ketika hidup sudah menggunakan doa tersebut. Satu-satunya nabi yang tidak menggunakan doa itu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun berulang kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berjumpa dengan kesulitan dan kepayahan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah di Taif contohnya, Rasulullah dilempari batu besar, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan doa itu. Ketika perang Khandaq, lapar yang begitu luar biasa ada pada sosok baginda Rasul, juga sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah juga tidak menggunakan doa itu, tapi Rasul lebih memilih untuk mengikat perutnya, dan dalam ikatan itu ada batunya. Ketika perang Uhud, banyak sahabat-sahabat yang gugur di medan perang. Sekali lagi Rasulullah juga tidak menggunakan doa itu. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasul, "Rasul, kenapa engkau tidak menggunakan satu doa yang Allah spesialkan untukmu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ikhtabatu syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Doa itu aku simpan karena nanti akan aku tukar dengan memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Begitulah cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Maka seyogyanya kita membalas cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menteladani dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Malam hari ini sedang bahagia atau sedang sedih, Bapak Ibu? Sedang bahagia. Bahagia karena sudah makan atau belum makan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun. Jika berjumpa dengan bulan Rabiul Awal, kita akan turut serta. Artinya menjadi ritual tahunan yang senantiasa kita adakan. Lalu kemudian sebetulnya apa pesan di dalam memperingati hari lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Secara umum rata-rata kalau orang sudah meninggal, yang dikenang adalah hari wafatnya. Tapi tidak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenang adalah hari lahirnya. Dan diantaranya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita kenang hari lahirnya, karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karunia terindah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat manusia. Maka kata Imam Suyuti rahimahullah, satu di antara ulama besar yang lahir kurang lebih pada abad ke-8. Jadi pada abad ke-8 Hijriah, Imam Suyuti rahimahullah memberikan penjelasan, anna asra amalil maulidil ladzi huwa, sesungguhnya asal mengamalkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, ijtima'un nas. Kalau ingin memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus ada kumpulan banyak orang. Maka syarat yang pertama pada malam hari ini sudah kita penuhi, karena kita memperingati hari lahir Rasulullah tidak dalam keadaan sendiri, tapi dalam keadaan beramai-ramai. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Jazari, satu di antara imam yang menjadi rujukan banyak orang dalam ilmu tajwid, bahkan beliau juga ahli di dalam hadis, di dalam kitabnya Urfut Ta'rif memberikan kabar. Beliau ini satu di antara ulama yang hidup kurang lebih pada abad ke-7. Pada abad ke-7 beliau menceritakan Makkah dahulu ketika sudah masuk bulan Rabiul Awal, terkhusus pada tanggal 12-nya, mereka kemudian akan berkumpul dan bahkan mereka akan memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ramai dibanding hari raya Idul Fitri dan kemudian hari raya Idul Adha. Maka dalam catatan sejarah yang dijelaskan oleh Imam Jazari bahwa mereka orang-orang penduduk Mekah dahulu, mereka juga merayakan hari lahir di tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir.
Begitulah di antara amal ahli Makkah tempo dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pada waktu itu berkumpullah semua orang, berkumpullah banyak orang. Karena tak mungkin kita memperingati hari lahir Rasulullah dalam keadaan sendiri, tapi kemudian kita dalam keadaan beramai-ramai. Kenapa perlu beramai-ramai? Paling tidak ketika beramai-ramai ada namanya silaturahim. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian silaturahim yang kita niatkan pada malam hari ini, semoga kita termasuk orang-orang yang Rasulullah kabarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Orang yang iman kepada Allah, iman dia kepada hari akhir, bahwa perbuatannya Allah akan memberikan balasan, baik yang dia buat di dunia, baik pula nanti balasannya di akhirat. Begitu juga sebaliknya, satu di antaranya ia akan bersilaturahim. Maka ketika kita bersilaturahim, banyak sekali keistimewaan yang kita dapat. Paling tidak ketika Bapak Ibu awal berjumpa tadi sudah berjabat tangan. Sudah jabat tangan Bapak Ibu? Kalau belum, tengok orang sebelahnya, ulurkan tangan, berjabat tanganlah. Ma min muslimaini yaltaqiyani, kalau ada dua muslim saling berjumpa, fayatasafahani, lalu kemudian mereka berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa, ketika mereka belum berpisah Allah sudah memberikan ampunan dosanya. Dan itu tak mungkin terjadi kalau kita tak berkumpul, dan tak mungkin itu terjadi kalau kemudian kita tidak berjumpa. Dan ketika kita berkumpul berjumpa, paling tidak ada amal yang kemudian kita amalkan. Di antara sekian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tersenyum. Maka Rasulullah mengabarkan, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah, senyummu kepada saudaramu sedekah. Maka Bapak Ibu sekali lagi tengok kawan sebelahnya, senyumlah dengan ia. Kenapa? Karena senyum kita pada malam hari ini dihitung sebagai senyum yang punya nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kotak amal, kotak infak itu jangan disenyumin, karena senyum kita kepada kotak infak tidak dihitung sebagai senyum sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syarat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, membaca sebahagian ayat dari Al-Qur'an. Dan tadi alhamdulillah ayat Al-Qur'an sudah dibaca di pemula acara. Artinya syarat yang kedua dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kita laksanakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ayat Al-Qur'an, qul bi fadlillah, katakanlah wahai Muhammad dengan anugerah Allah, dengan karunia Allah, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu bergembiralah. Maka kalau kita baca di dalam tafsir, di antara karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah hidayah. Di antara karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah Islam. Dan Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus adalah Nabi yang mengajak kepada kebaikan. Betapa banyak orang yang lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mendapatkan hidayah. Dan tak mungkin kita mengetahui tentang Islam melainkan lewat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah adalah anugerah terindah yang Allah karuniakan kepada kita, maka kita perlu bergembira dengan hadirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kenal Abu Lahab? Halo Bapak Ibu, ada yang kenal? Kalau yang tak ada yang kenal, karena memang secara waktu kita berbeda dengan Abu Lahab. Tapi paling tidak sebahagian tentang kisah Abu Lahab kita mengetahuinya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ada satu surat, yang satu surat itu berbicara tentang Abu Lahab dan istrinya. Dan surat itu adalah surat
Al-Lahab. Hafal Bapak Ibu? Nah, ini hafallah surat Al-Lahab. Berarti kenal dengan Abu Lahab. Karena Abu Lahab itu Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke bukit. Ya ma'asyira Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian percaya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat aku menjadi Nabi? Aku memberikan kabar gembira kepada kalian. Bersamaan dengan itu aku memberikan peringatan kepada kalian. Bersamaan dengan itu ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Dan tidak percaya diikuti dengan perkataan yang tidak baik adalah Abu Lahab. Maka Abu Lahab ketika mendengarkan apa yang Rasulullah kabarkan, kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celakalah kau wahai Muhammad. Itu ucapan Abu Lahab. Atas ucapan itulah Allah jawab dengan menurunkan surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Maka celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun belakangan memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara orang yang paling bergembira dengan lahirnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidah Aminah hamil tua, ibu-ibu masih ingat waktu hamil, Bu? Bu, ingat Bu? Kalau lupa hamil lagi, Bu. Nah, orang hamil itu wahnan ala wahnin, payah di atas payah. Betul Bu? Ini kalau bapak-bapak mana ingat Bu? Nah, yang ingat ibu-ibu. Wahnan ala wahnin, payah di atas payah. Bulan-bulan awal mabuk, bulan-bulan awal mual, bulan-bulan awal muntah. Nah, itu diantara payahnya orang ketika hamil. Ketika hamil sudah semakin besar, serba salah. Tidur miring ke kanan salah, miring ke kiri salah, telentang salah, apalagi telungkup. Betul Bu? Betul. Ya wahnan ala wahnin. Maka Abu Lahab ini perhatian dengan Sayyidah Aminah. Dan menariknya Bapak Ibu, di antara keistimewaan baginda Rasul, meskipun dia di dalam perut Sayyidah Aminah, Sayyidah Aminah tidak pernah merasakan berat seperti umumnya para perempuan mengandung. Jadi Rasulullah itu sejak di dalam kandungan tak pernah menyusahkan ibunya, tak pernah kemudian Sayyidah Aminah merasa hamilnya itu menjadi beban. Beda dengan lumrahnya orang yang kita kabarkan tadi, wahnan ala wahnin. Itu diantara istimewanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Abu Lahab mengirim pembantunya yang dahulu disebut dengan budak, namanya adalah Thuwaibah. Thuwaibah diutus untuk membersamai Sayyidah Aminah, ibu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab berpesan, kalau nanti keponakanku lahir, tolong beri aku kabar. Singkat cerita, lahirlah baginda Rasul, lari tergopoh-gopoh. Thuwaibah memberikan kabar kepada tuannya, memberikan kabar kepada Abu Lahab, keponakanmu lahir. Senangnya luar biasa Abu Lahab ini. Abu Lahab ini senang. Maka kalau bapak ibu punya keponakan, dia punya adik, punya abang, anaknya lahir, kita tidak senang, saya tak tahulah apa antara perbedaan kita dengan Abu Lahab. Ini Abu Lahab ini keponakannya lahir, sukanya luar biasa. Saking senangnya bapak ibu, Thuwaibah yang awalnya budak itu langsung dimerdekakan. Langsung dimerdekakan. Dan bapak ibu, dalam sebahagian riwayat dijelaskan, kegembiraan Abu Lahab atas lahirnya baginda Rasul, Allah ganti di mana senangnya Abu Lahab, di hari Itsnin itu Allah ringankan azab Abu Lahab. Kalau Abu Lahab yang tidak beriman saja, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan azabnya karena bergembira, lalu bagaimana dengan orang yang beriman? Senang dia, bergembira dia dengan bulan dan pada hari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Kalau Abu Lahab senangnya
dia ekspresikan dengan memerdekakan hamba saya, lalu senang kita malam hari ini kita ekspresikan dengan apa? Nah, itu dia pertanyaannya. Jadi bukan hanya sekedar senang karena berkumpul, bukan hanya senang karena ada makan, tapi apa kemudian kita mengekspresikan senang kita saat kita memperingati hari lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Lahab memerdekakan hamba saya, lalu kemudian kita dengan melakukan amal yang dengan amal itu akan punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua sudah terpenuhi karena tadi sudah membacakan Al-Qur'an. Syarat yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa riwayatul ahbaril waridah fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan kabar-kabar tentang lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahun berapa Rasul lahir Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Tahun gajah. Amal fil, tahun gajah. Jadi Rasulullah itu memang kenalnya lahirnya tahun gajah, karena di tahun itu dahulu Abraha, orang dari Yaman, datang untuk kemudian menghancurkan Ka'bah, sehingga dikenal dengan tahun gajah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Rabiul Awwal tahun gajah, kalau hitungan Masehi 571 Masehi. Sudah berapa abad kira-kira Bapak Ibu? Hampir 15 abad ya. Hampir 15 abad. Berarti sudah lama pisahnya kita dengan Rasul. Menariknya Bapak Ibu, kita tak pernah nengok foto Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Bapak Ibu, kalau berpisah tempat, ibu-ibu tengok foto suami, bapak-bapak tengok foto istri. Betul Pak, Bu? Ini jangan pula tengok foto lain-lain Pak. Nah ini kan, tengok fotonya, tengok foto istrinya, tengok foto suaminya. Kita tak pernah melihat foto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tak pernah mendengarkan langsung sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi betapa bahagianya kita ketika Allah hadirkan rasa rindu dengan orang yang kita tak pernah jumpa, dengan orang yang kita tak pernah mendengarkan suaranya. Maka peliharalah rasa rindu itu, berharap dengan rindu itu nanti Allah jumpakan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berharap berjumpa dengan Rasul dalam mimpi sebelum kita meninggal, dan kita berharap berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di padang mahsyar, dan juga berjumpa dengan Rasul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kisah tentang Rasulullah, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah bintu Wahbin. Aminah bintu Wahbin. Bapak Ibu, Rasul mengabarkan, kata Rasulullah, saya sejak silsilah Nabi Adam sampai kemudian Sayyidina Abdullah, tak ada satu pun di antara silsilahku satu orang pun yang pernah melakukan perbuatan zina. Artinya nasab Rasulullah itu jelas dari ujung ke ujung, itu jelas sampai Sayyidina Abdullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dahulu tidak ada perempuan yang tidak tertarik ketika memandang Sayyidina Abdullah. Semua orang tertarik. Kenapa? Karena pada diri Abdullah ada nur, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan nur itu hilang? Ketika Sayyidina Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah, dan ketika Sayyidah Aminah hamil. Kemana nur itu? Ada di rahim Sayyidah Aminah, Sayyidah Aminah ibunda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuwfiyat wa umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 sana. Dalam keterangan Imam Ibnu Katsir, Sayyidah Aminah wafat ketika Rasulullah berusia 6 tahun. Sehingga kalau kita tengok sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui oleh 3 orang. Pertama yang menyusui Rasulullah ibu beliau, siapa dia? Sayyidah Aminah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh Thuwaibah yang tadi dimerdekakan oleh Abu Lahab. Yang ketiga
yang menyusukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Halimah Sa'diyah. Menariknya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara orang yang dalam kondisi fakir saat menyusukan baginda Rasulullah adalah Halimah. Halimah itu ketika menyusukan Rasulullah fakir. Fakir itu di bawah miskin. Fakir itu punya kebutuhan tapi tak punya pekerjaan tetap. Itu Sayyidah Halimah. Bahkan Bapak Ibu menariknya, ketika Rasulullah disusui oleh Sayyidah Halimah, banyak makanan yang sampai ke rumah Sayyidah Halimah dan Sayyidah Halimah tidak tahu dari mana datangnya makanan itu. Ibu-ibu, makanan yang sampai tadi tahu dari mana datangnya, Bu? Pak? Nah, kalau datangnya kita tahu, nah itu belum sehebat Sayyidah Halimah kita. Di antara orang yang datang makanan kepadanya dan dia bukan dikirim melalui orang adalah Sayyidah Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia tidak tahu. Ketika ditanya, dia menjawab bahwa makanan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menariknya Bapak Ibu, kambing Sayyidah Halimah itu kurus-kurus. Tapi ketika Sayyidah Halimah menyusukan baginda Rasul, kambing itu kemudian menjadi gemuk dan kemudian menghasilkan banyak susu. Maka satu di antara minuman favorit Rasul selain air zam-zam adalah susu kambing. Kita pernah minum susu kambing Bapak Ibu? Yang fermentasi atau yang baru diperah? Ah, itu dia. Pernah Bapak Ibu? Karena yang baru diperah ini mahal. Ya mahal lah, dia segini ini kalau tidak salah 20.000 atau 25.000. 25.000, dan itu pun carinya agak lumayan payah. Kalau kami dulu di Mesir Bapak Ibu, mau minum susu murni itu mudah, setiap hari bisa, asalkan punya duit. Nah, cuman waktu di Mesir tuh agak payah pula dapat duit kan itu. Jadi kadang sore atau pagi itu ada orang teng laban susu. Nah, kita itu tinggal di lantai 6. Di lantai 6. Kenapa lantai 6? Karena sewa rumah yang murah itu yang paling atas. Nah, itu dia. Kalau paling atas itu murah, bawah itu mahal. Maka nanti biasanya kita buka balkon, lalu kemudian ya ammu. Ah, berarti kita mau beli. Pas beli itu kita turunkan keranjang, kita tak turun. Keranjang kita turunkan, tarik pakai tali, letakkan uang, susu diletak, tarik ke atas. Wah. Setelah sampai di atas, susu itu direbus, mendidih. Setelah mendidih, kita diamkan sampai hangat baru kemudian diminum. Wah, itu. Maka Bapak Ibu kalau ingin anaknya cerdas, rajin-rajinlah berikan minum susu kambing yang baik, yang belum difermentasi, yang masih murni. Di mana belinya di Al-Furqan nih Bapak Ibu? Ada? Wah, itu dia. Tinggal dibeli nih. Kadang Bapak Ibu, kalau udah tua, tulang sakit-sakit, baru rajin minum susu. Nah, itu. Jadi rajin minum susu itu sebelum tulang sakit-sakit. Nah, itu supaya kemudian tulang kita kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Halimah yang menyusui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang-orang yang terlibat di dalam membesarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah dikenal sebagai Al-Amin. Jadi sejak kecil sudah dikenal Al-Amin, orang yang dipercaya. Bapak Ibu, kapan dikenal Al-Amin Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Wah, kita dah keluar dari rumah Bang. Ini dah kejap lagi sampai. Padahal masih di rumah. Nah, kapan kita mau Al-Amin? Nah, makanya janji kita itu selalu molor. Janji jam 9 sampainya jam berapa Bapak Ibu? Nah, jam 11 sampai. Kapan kita akan mendapatkan gelar Al-Amin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 tahun yatim. Ketika Rasulullah yatim, fa'awa, Allah berjanji Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada Rasul dengan Allah mengirim orang yang Allah gerakkan untuk menjaga Rasul. Siapa yang menjaga Rasulullah setelah ibunya wafat? Kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib. Setelah kemudian Abdul Muthalib wafat, siapa yang merawat Rasul? Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita punya cucu ayahnya meninggal, maka atuknya lah orang yang kemudian berhak untuk mengasuhnya.
Arti mengasuhnya itu memberikan penjagaan, apalagi saat ibunya sudah tidak ada. Tapi kalau atuknya, neneknya sudah dahulu meninggal, siapa yang kemudian menjaga? Yang menjaga adalah pamannya. Pamannya, maka jangan sampai kalau kita statusnya paman, kita statusnya wak, kita tidak kenal dengan keponakan. Jangan sampai kita menjadi keponakan orang yang tak kenal dengan pamannya, tak kenal dengan waknya. Bapak Ibu, ini kan libur 3 hari. Kita bawa kemana anak-anak kita, Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Jangan alam maya. Bawalah dia ke rumah pamannya, bawalah dia ke rumah waknya. Kenapa perlu kita membawa anak kita ke rumah waknya, ke rumah pamannya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni adznabtu dzamban kabira, aku melakukan dosa besar, fahalli min taubah, apakah dosa besarku ini Allah ampuni? Rasulullah tidak menyuruhnya istighfar, Rasulullah tidak menyuruhnya untuk sholat sunat taubat, tapi kata Rasulullah, hallaka min ummin, apakah ibumu masih hidup? Laki-laki tadi menjawab, qad tuwfiyat, ibuku sudah meninggal wahai Rasul. Kata Rasulullah, hallaka min khalah, apakah bibikmu masih hidup? Lalu kemudian laki-laki tadi menjawab, na'am, bibikku masih hidup. Idzan fabirraha, kalau bibikmu masih hidup, maka berbaktilah kepada ia, karena berbaktimu kepada bibikmu, dosamu akan diampuni oleh Allah, apalagi kalau berbakti dengan orang tuanya. Itu menunjukkan Bapak Ibu, meninggal orang tua kita, pintu berbakti kepada kedua orang tua tidak tertutup. Bagaimana caranya? Berbakti kita dengan bibi kita, berbakti kita dengan wak kita, berbakti kita dengan paman kita. Bagaimana mungkin anak kita akan baik dengan pamannya, berbakti kepada bibinya, kalau kita tidak mengenalkan mereka dengan paman bibi waknya dengan baik. Nah, itulah kenapa kemudian perlu kita mendidik anak kita, ajak silaturahim ke rumah waknya, ke rumah pamannya, ke rumah bibinya. Biasanya dibawa Bapak Ibu? Alhamdulillah jarang Pak Ustadz. Nah, ya kalau kita memperingati Maulid Nabi, tapi amal-amal yang Rasulullah ajarkan kita kesampingkan, ya hanya sekedar ritual. Hanya sekedar ritual. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menceritakan kisah Rasulullah agar kita terinspirasi. Rasulullah itu sejak kecil payah, yatim dia, mengembala kambing untuk mendapatkan upah. Setelah kemudian dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang al-amin, beliau belajar berdagang dari pamannya. Jadi Rasulullah itu ilmu bisnis dari paman beliau. Setelah Rasulullah mulai belajar bisnis dengan pamannya, terkenal di Makkah bahwa ada pedagang muda yang jujur. Akhirnya Sayyidah Khadijah tertarik untuk menjadikan Rasulullah partner bisnisnya, sehingga dimintalah Rasulullah untuk membawa barang dagangan ke Syam. Wah, itu dia, ke Syam. Dan ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, singkat cerita, Sayyidah Khadijah melamar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu dulu yang melamar ibu atau bapak-bapak, Bu? Oh, bapak, kirain ibu-ibu. Ya enggak apa-apa, Sayyidah Khadijah melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Sayyidah Khadijah melamar Rasul, yang memberikan mahar tetaplah Rasul. Mahalnya berapa? Dalam Rohik Mahtum itu 40 ekor onta. Kalaulah onta yang paling murah 70 juta satu ekor, kali 40 itu berapa duitnya, Bu? Ibu-ibu dulu maharnya berapa unta, Bu? Ekor onta, Pak Ustaz. Nah, kenapa? Karena Rasulullah memang bisnis. Sampai umur 25 tahun menikah dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah masih tetap berbisnis. Kapan Rasulullah berhenti berdagang? Saat beliau diangkat menjadi nabi. Nah, waktu 40 tahun sudah istirahat Rasulullah dari dunia bisnis. Kita 40 tahun sedang semangat-semangatnya atau sudah mulai meninggalkan, Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Wow, sedang semangat-semangatnya Pak Ustaz. Rasulullah 40 tahun sudah meninggalkan dunia bisnis. Maknanya Rasulullah itu sejak kecil susah. Maka kalau kita sedang susah, jangan anggap Allah meninggalkan kita.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah kabarkan, wahai Muhammad, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, Tuhanmu tidak murka kepadamu. Jadi kalau pertolongan Allah lambat datangnya, bukan karena Allah marah dengan kita. Kalau pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala lambat hadirnya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya menunda, ingin mengangkat derajat kita dengan kesabaran menunggu menanti pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti syarat yang pertama sudah, syarat yang kedua sudah, syarat yang ketiga sudah. Sekarang syarat yang keempat. Summa yumaddu lahum simatun yakulunahu wa yansorifun min ghairi ziyadatin ala dzalik. Syarat yang keempat, setelah itu suguhkan makanan. Setelah disuguhkan, makan bersama. Ini tadi menyuguhkannya belum selesai acara lagi Bapak Ibu. Ini besok Maulid Nabi yang akan datang, suguhkan setelah acara selesai. Ini Bapak Ibu makan, saya ngomong. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Suyuti, bukan kata saya ngutip aja Bapak Ibu. Saya ngutip aja. Artinya setelah itu makan bersama. Itu kata Imam Suyuti. Cuman ini makan ringan atau makan berat Bapak Ibu? Saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Ini rahasia. Hanya antara kita. Saya dengan jamaah Al-Furqan. Kakek Rasulullah, ketika Rasulullah lahir, berapa kambing yang beliau sembelih? 100 Bapak Ibu. Jadi Abdul Muthalib itu 100 ekor kambing beliau sembelih. Kapan? Ketika lahir cucunya. Lah kalau kita memperingati lahirnya Rasulullah, berapa ekor kambing yang kita sembelih Bapak Ibu? Berarti sembelih lalu kemudian disuguhkan kepada penduduk Makkah pada waktu itu 100 ekor. Saking senangnya kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, meskipun akikah itu tanggung jawab orang tua. Dulu kan belum ada syariat akikah ketika Rasulullah lahir. Syariat akikah itu pada masa Rasulullah diangkat menjadi nabi, baru ada syariat akikah. Sebelum itu tidak ada syariat akikah. Tapi kemudian kakek Rasulullah sudah menyembelih 100 ekor kambing. Makanya kita sekarang kalau cucu lahir disunnahkan untuk akikah. Yang sunnah akikah itu siapa? Ayahnya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, orang itu biasanya kalau baru nikah kan ekonomi itu belum stabil Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Betul atau tak betul nih Bapak Ibu? Betul. Berarti payah semua Bapak Ibu dulu nampaknya. Iyalah, kalau ayahnya sultan mungkin anaknya tidak susah lah gitu kan. Maka payah biasanya. Mungkin uangnya habis untuk biaya persalinan, uangnya habis mungkin untuk beli ABC dan kemudian seterusnya, sehingga uang untuk akikah itu sudah tak ada lagi. Maka kalau menantu kita belum mapan, datang kita Allah karuniakan cucu, maka Bapak Ibu boleh menyembelih kambing, diniatkan mengakikahkan cucu. Ibu-ibu yang gelangnya banyak, copot agak 1 atau 2, beli kambing. Bapak-bapak yang tabungannya banyak itu, tariklah agak beberapa juta untuk mengakikahkan cucunya. Itu kenapa? Karena Rasulullah juga mengakikahkan Hasan dan Husain. Karena kita sama-sama tahu Sayyidina Ali itu di antara 4 sahabat yang finansialnya paling sedikit. Itu Sayyidina Ali. Maka yang mengakikahkannya siapa? Yang mengakikahkannya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, cucunya ada diakikahkan Bapak Ibu? Dah belum nih Bapak Ibu? Ini banyak tabungan kakeknya, banyak gelangnya neneknya, tapi cucunya tak diakikahkan. Itu dia. Maka mencontoh. Dan kakek Rasulullah ketika Rasulullah lahir berapa? Sembelihnya sebanyak 100 ekor. Makanya kata Imam Suyuti, di antara syarat memperingati Maulid Nabi yang keempat itu adalah berbagi makanan. Berbagi makanan. Kalau sanggup beli kambing, beli kambing. Kalau tak sanggup beli kambing, beli ayam. Kalau tak sanggup beli ayam, beli telur. Kalau telur tak sanggup, ya telur yang dikocok lalu kemudian jadi roti yang Bapak Ibu yang disediakan untuk kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Bapak Ibu?
Karena ketika kita berbagi makanan, gembira itu bukan hanya pada kita, tapi juga didapat oleh orang yang menerima makanan. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan, ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ayyul a'mali ahabbu ilallah, Rasul, di antara sekian banyak amal, amal apa yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai? Kata Rasulullah, idkhalus surur fi qalbil mu'min, menyenangkan hati orang yang beriman. Jadi menyenangkan hati orang yang beriman itu amal yang Allah sukai. Maka saya nengok Bapak Ibu malam hari ini gembira semua nampaknya ini. Tak bergembira Bapak Ibu? Gembira, nampak muda semuanya, meskipun kenyataannya tidak. Itu kan, itu kalau surur, artinya menyenangkan hati orang yang beriman. Di antara menyenangkan hati orang yang beriman adalah au asbaqta jumu'atah, kalau ada yang lapar, kenyangkan. Jadi mengenyangkan orang yang lapar itu sunnah baginda Rasulullah SAW. Apalagi kemudian ketika akikah, apalagi kemudian ketika kita walimah, itu kan kita dianjurkan untuk membuat walimah. Kalau akikah anak laki-laki 2, kalau walimah nikah minimal dengan 1 ekor kambing. Aulim walau bisyatin, buatlah walimah, nilainya yang paling kecil minimal dengan 1 ekor kambing. Bapak Ibu dulu ketika anak pesta nikah beli kambing Bapak Ibu. Jadi akikah itu ya akikah kambing, ketika walimah sembelih kambing juga. Bukan kambing akikah yang disembelih waktu walimah. Itu kan. Ini banyak orang yang ketika anaknya lahir belum diakikahkan. Lalu kemudian ketika anaknya nikah baru diakikahkan. Anaknya nikah itu baru diakikahkan. Menariknya Bapak Ibu, akikah anak waktu nikah itu dia suguhkan untuk tamu undangan pesta. Ini kan. Ini kan aneh nih Bapak Ibu. Akikah itu lain caranya pula kan. Walimah itu lain pula caranya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika 4 ini sudah terpenuhi, kata Imam Suyuti, wa huwa minal bid'ahil hasanah, ini bagian dari bid'ah. Jadi acara malam kita malam hari ini bid'ah. Halo Bapak Ibu. Lah kata Imam Suyuti. Kata Imam Jalaluddin Suyuti, malam ini yang ada rentetannya tadi, kemudian ada kumpul orang baca Quran, membacakan riwayat lahirnya Rasulullah, lalu kemudian menyuguhkan makanan setelah acara selesai, itu adalah bid'ah. Tapi kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, bid'ah hasanah. Kalau hasanah bagaimana? Kata beliau, allati yuthabu 'alaiha sahibuha, yang melakukannya Allah berikan pahala. Kenapa Allah berikan pahala? Lima fihi min ta'zimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita memperingati hari lahirnya Rasulullah, kita memuliakan Rasul. Jadi di antara memuliakan Rasul itu yang memperingati hari lahir beliau. Selain itu kata beliau, wa izharul farah, dan kemudian kita memperlihatkan rasa bahagia. Jadi bahagia itu jangan disembunyikan Bapak Ibu, perlihatkan. Di antara bukti Bapak Ibu bahagia itu senyum. Maka Bapak Ibu malam ini jangan tak senyum. Kalau tak senyum kawan ragu, bahagia atau menderita kawan saya. Maka izharul farah, nampakkan bahagia ketika bersamaan dengan hari lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan tentang Rasulullah kepada anak-anak kita. Kalau bisa ceritanya jangan tidak berseri. Cerita Rasulullah ini mesti berseri. Seri A, seri 1, 2, episode 1, episode 2, dan kemudian seterusnya. Sinetron ini berapa episode Ibu-ibu? Oh Bu. Nah, jadi jangan sinetronnya saja yang berepisode-episode gitu kan, tapi cerita Rasulullah tidak berepisode. Maka ceritakan tentang Rasul. Kenapa? Supaya anak kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Kalau kita tak pernah menceritakannya, bagaimana Rasulullah akan menjadi suri tauladan? Tapi kalau kita menceritakannya, nanti anak cucu kita kenal dengan Rasul. Dimulai dari kita yang kenal. Pertanyaannya, kita kenal tidak dengan Rasulullah SAW? Bapak Ibu, Rasulullah rambutnya lurus atau keriting? Ikala. Ini kenal nih berarti fisiknya Rasulullah. Mulai kenal. Rasulullah sebelum wafat ubannya berapa Bapak Ibu? Tidak sampai 20. Nah, bahasanya gitulah, tidak sampai 20. Bapak Ibu 63 tahun berapa ubannya? Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa perlu kita kenal Rasul? Bapak Ibu, kalau kita
ujian kan kita belajarnya berulang kali. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya bisa jawab soal. Kenapa kita perlu kenal dengan Rasulullah? Meskipun di dunia tak ada yang bertanya tentang kepada kita tentang Rasul, tapi waktu mati nanti pertanyaan kita satu di antaranya tentang Rasul. Bapak Ibu kira-kira percaya atau tidak? Kalau Bapak Ibu tak percaya, silahkan duluan, saya belakangan. Jadi kalau kita sudah dimasukkan ke liang lahat, satu persatu orang meninggalkan kita, ja'ahu malakani, kita akan didatangi dua malaikat. Kenal malaikatnya Bapak Ibu? Munkar dan Nakir. Fayaqudanihi, lalu kemudian kita akan didudukkan oleh dua malaikat. Setelah orang satu persatu meninggalkan kita, ketika itu kita dimiringkan menghadap kiblat, lalu kemudian didudukkan oleh dua malaikat. Setelah didudukkan fayas'alanihi, lalu kemudian kedua malaikat ini akan bertanya. Satu di antara pertanyaannya Bapak Ibu, saya kasih bocoran rahasia antara kita Bapak Ibu. Apa dia pertanyaan malaikat? Kata malaikat Munkar Nakir, madza qulta an hadzal rajul Muhammad? Apa pendapatmu tentang laki-laki yang bernama Muhammad? Kalau dalam talqin itu, kalau nanti engkau didatangi dua malaikat itu bertanya, siapa nabimu? Maka jawablah, Muhammad adalah nabiku. Maka fa'ammal mu'min, adapun orang yang beriman, ketika ditanya Munkar dan Nakir, dia akan menjawab, annahu Abdullah wa rasuluh, bahwa Muhammad hamba dan utusan Allah. Maka kemudian Allah lapangkan kuburnya menjadi arba'una dzira'an, menjadi 40 hasta, dalam riwayat yang lain 70 hasta. Nah, meja ini kurang lebih 2 hasta Bapak Ibu. Jadi nanti tempat kita di alam barzakh, kalau bisa jawab Bapak Ibu ya. Kalau tak bisa jawab, ditokok sama malaikat. Bapak Ibu bayangkan martil malaikat sebesar apa Bapak Ibu? Nih, kan ini 2 hasta ini, berarti 20 kali meja ini lebar dan kemudian panjang. Kira-kira berapa meter Bapak Ibu? Meja ini ada semeter nih. Kurang lebih semeter, berarti 20 meter Bapak Ibu. Kamar Bapak Ibu ada yang 20 meter buka panjang Bapak Ibu? Enggak ada. Masjid ini 20 meter. Wah, sebesar masjid inilah rumah kita Bapak Ibu. Bapak Ibu mau cepat dapat rumah besar atau nanti-nanti? Wah, kamarnya sebesar ini. Besar kalau bisa jawab. Meskipun pesan kita cuman 2 kali 1. Bapak Ibu sudah pesan kan? Rumah terakhir sudah pesan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya sudah pesan Bapak Ibu di UK. Per bulan angsurannya 15.000. Bapak Ibu berapa angsuran per bulan Bapak Ibu? 15.000 juga? Nah, jadi 2 kali 1. Nah, itulah rumah terakhir kita. Kalau kita bisa jawab, itu Allah akan lapangkan. Ya Allah akan lapangkan menjadi 20 hasta. Tapi yang bisa menjawab yang kenal Nabi Muhammad. Kenal itu bukan hanya sekedar membaca biografi, tapi kenal itu membaca biografi dan kemudian menteladani. Semoga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang menteladani baginda Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupan kita. Semuanya tentu tak bisa, berangsur sedikit demi sedikit, sehingga sampai kita menghadap Allah kelak tetap mengikuti tunjuk ajar Rasulullah, berangsur sedikit demi sedikit. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya bacakan pada kesempatan malam hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.